Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi peserta pelatihan. Pada hari ini saya akan memberikan pelatihan mengenai ini apa namanya identifikasi input, output, proses dan cara memprogram sebuah PLC. Sebelumnya saya harap eh, teman-teman untuk selalu istilahnya apa ya bersemangat dalam eh, dalam pelatihan ini. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan memulai sebuah, saya akan membagikan sebuah eh, layar atau layar. Bentar. Sudah nampak ini ya slide-nya? Belum ya? Jadi judul yang atau season yang akan saya bagikan dalam materi ini adalah cara mengidentifikasi input, output, dan proses sesuai kebutuhan sistem, baik digital maupun analog, untuk pembuatan program pengendalian proses berdasarkan algoritma sistem. Nah, pelatihan ini memperkenalkan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dasar dari Programmable Controller atau PLC, di mana pada sesi ini merinci mengenai bagian input, bagian output, proses, serta pemrograman instruksi dasar yang umum untuk semua PLC. Jadi, pada sesi ini saya tidak akan memberikan untuk merek PLC tertentu, tapi ini umum untuk semua merek PLC. Kita semua sudah mengetahui mungkin ya bahwa PLC itu mempunyai 5 bagian, yaitu bagian input, kemudian bagian output, kemudian ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit, kemudian ada memori, kemudian ada programming tool. Nah, ini peralatan input dan output jika kita bandingkan antara sistem komputer dengan sistem otomasi. Untuk sistem komputer kita lihat di situ outputnya adalah misalnya printer, di situ ada monitor, ada speaker. Kemudian untuk inputnya adalah di sini scanner, keyboard, mouse, kemudian bisa juga kamera. Nah, kalau di sistem otomasi itu untuk inputnya itu biasanya berasal dari sensor-sensor. Kemudian saklar yang berupa saklar push button, kemudian ada selector switch,
Kemudian ada juga limit switch. Ada lagi yang namanya proximity. Ini biasanya untuk mendeteksi jarak. Kemudian untuk outputnya, di situ bisa berupa indikator atau lampu indikator, kemudian relay, kemudian motor. Motor ini nanti banyak macamnya, ya. Ada motor DC, motor AC, motor stepper, maupun ada motor servo. Dan ini nanti semua, misalnya motor DC, motor servo, motor stepper ini nanti membutuhkan output yang berbeda dari sebuah PLC. Selanjutnya adalah identifikasi dari input eh, sebuah PLC. Tujuannya adalah untuk mengenai input beserta fungsinya. Untuk perangkatnya bisa berupa sensor seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, saklar, tombol, atau komponen lain yang memberikan informasi kepada PLC tentang status atau kondisi suatu sistem yang sistemnya ini sudah terhubungkan dengan PLC tersebut. Ini pengertian dari input PLC atau port input ya. Merupakan port, jadi inputnya itu berupa port atau jalur untuk memasukkan sinyal yang akan diolah atau diproses oleh PLC. PLC memiliki kemampuan untuk memproses sinyal digital maupun sinyal analog. Sinyal-sinyal ini biasanya berasal dari sensor. Sinyal dari saklar atau sensor disalurkan melalui suatu titik atau jalur yang biasanya yang dinamakan dengan input. Ini adalah gambaran dari input dari sebuah open switch ya, kemudian dari sebuah closed switch. Di sini kebetulan modul PLC-nya itu modul input PLC-nya itu menyatakan kalau switch-nya open itu berarti nanti binary 0 akan disimpan dalam suatu lokasi memori. Begitu juga ketika switch-nya close, maka akan tersimpan sebuah binary 1 pada lokasi yang sudah ditentukan tadi. Jadi input ini bisa mendeteksi apakah sebuah saklar itu open atau close. Sebentar. Maaf, saya tadi batuk. Kondisi kesehatan saya lagi down. Saya lanjutkan. Ini tadi untuk port input ya. Jenis-jenis dari port input itu bisa kita bagi menjadi dua. Sebenarnya ada satu lagi itu khusus port khusus biasanya untuk masukan dari apa ya, timer atau kantor biasanya. Dia berupa pulsa. Inputnya berupa pulsa tapi itu khusus. Kalau kita lihat di sini ada digital input, ada analog input. Untuk digital input berfungsi sebagai input sinyal digital, yaitu sinyal digital itu representasi dari logik satu ataupun logik nol, seperti pada contoh tadi. Kalau kita lihat ini, ketika switch open, dia logiknya nol, ketika switch close, logiknya adalah satu. Kemudian ada lagi analog input, biasanya disebut dengan AO. Ini berfungsi sebagai input sinyal analog. Sinyal analog ini kalau kita lihat bermacam-macam ya, bisa berupa tegangan, bisa berupa juga ampere. Nah, pada umumnya tegangannya yang bisa masuk itu adalah 0 sampai 10 volt, kemudian 0 sampai 5 volt.
Untuk arus biasanya bisa dipilih antara 0 sampai 20 miliampere atau arus 4 sampai 20 miliampere. Oke, itu adalah jenis dari eh, input. Kemudian ini adalah saya lanjutkan dengan identifikasi dari output, port output. Tujuannya adalah untuk menyerap port output beserta fungsinya. Nah, port output ini adalah port yang keluar dari PLC. Biasanya keluaran ini adalah nanti untuk mendrive ya. Mendrive itu artinya mengaktifkan aktuator, bisa aktuator, bisa relay, bisa lampu, katup, atau komponen lain yang menerima perintah dari PLC dan melakukan tindakan pada sistem. Nah, ini contoh gambaran dari port output fungsinya. Jadi situ ketika sebuah lokasi memori statusnya nol, maka dia akan terhubung dengan port output dan port output ini akan mendrive sebuah apa ini? Di sini contohnya adalah lampu indikator. Ya. Ketika status dari sebuah lokasi memori itu nol, lampu indikator akan mati atau padam. Tapi ketika suatu lokasi memori itu satu, itu lampunya menjadi on karena outputnya adalah satu sehingga lampu akan menjadi on. Nah, pertanyaannya kan dari mana dia angka nol dan satu itu? Angka nol dan satu ini ya berasal dari sini. Nah, ini ya dari inputnya. Ketika inputnya open, nah nanti outputnya seperti apa? Itu bisa diolah di dalam PLC, diproses oleh PLC. Nah, ketika jadi dari input akan lari ke suatu lokasi memori. Jadi input itu dipetakan ke suatu lokasi memori. Kemudian suatu lokasi memori ini akan dipetakan lagi ke output. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis dari output. Sama dengan jenis dari input, jenis dari output juga ada digital output, ada analog output. Sama dengan input juga, digital output adalah berfungsi sebagai output sinyal digital berupa representasi logik nol atau satu. Analog output juga sama dengan analog inputnya adalah untuk mengeluarkan. Jadi PLC itu berfungsi untuk port itu sebagai pembangkit teganganmu, pembangkit arus. Tegangannya berapa? Ada pilihannya bisa 0 sampai 10 volt, biasanya 0 sampai 5 volt. Arusnya juga seperti itu sama dengan yang arus untuk input tadi, bisa 0 sampai 20 miliampere atau arus 4 sampai 20 miliampere. Kemudian ada lagi ini yang namanya timer atau counter ya. Port ini akan aktif apabila nilai yang terkandung dalam lokasi memori counter timer sudah terpenuhi. Nah, timer atau counter ini biasanya berpadanan dengan suatu alamat tertentu di dalam sebuah PLC. Jadi kita memberi nilai berapa terhadap counter atau timer. Kemudian kita melakukan proses perhitungan. Apabila perhitungan itu telah mencapai nilai yang terdapat pada lokasi memori counter atau timer, maka port dari timer ini akan aktif. Tergantung nanti dia aktifnya low atau aktifnya high. Seperti itu. Kemudian ini adalah proses-proses yang ada terdapat dalam PLC. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui proses-proses yang dapat dilakukan PLC untuk mengolah sinyal input menjadi sinyal output yang dikehendaki. Kita lihat dulu ini adalah CPU dari sebuah PLC. Seperti yang kita lihat tadi itu ada port outputnya itu kalau kita lihat di situ ada push button, ada limit switch, ada dua ya. Kemudian ada push button lagi. Kemudian outputnya ada lampu dengan sebuah kontaktor. Kontaktor ini saklar, saklar juga ya sama dengan yang inputnya. Jadi kalau inputnya misalnya dari push button kalau dia dipencet tergantung dari proses yang dilakukan di dalam CPU apa itu.
dari proses itu baru dikeluarkan nanti ke salah satu output. Dia mau menyalakan lampu atau mau aktifkan kontaktor seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa proses yang bisa dilakukan oleh PLC ya. Misalnya ada data handling contohnya. Move itu untuk memindahkan data ya, yang baik berupa bit maupun berupa byte dari suatu lokasi memori ke lokasi memori lain. Kemudian ada juga perintah CMP, ini kondisional, biasanya compare ya, mengcompare isi dari suatu memori dengan sebuah dari memori dengan input bisa, memori dengan memori bisa. Misalnya inputnya satu, nanti input analog biasanya, analognya sekian, kemudian di-compare dengan suatu besaran dalam sebuah memori. Nanti hasil compare-nya itu apa? Bisa lebih rendah atau pembandingnya itu bisa dia membandingkan lebih rendah atau lebih kecil. Nah, lebih rendah atau lebih kecil ini nanti apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian ada operasi aritmatik, contohnya seperti add. Add itu menjumlahkan, bisa menjumlahkan suatu nilai dari dari apa istilahnya? Menjumlahkan nilai dari sebuah buah memori dengan nilai dari input analog seperti itu. Sub atau sub ya, ini adalah operasi untuk pengurangan. Operasi pengurangan sama dengan add, cuma ini pengurangan ya. Jadi ada sebuah lokasi memori atau sebuah data yang ada di dalam memori itu nanti akan dibandingkan dengan input analog misalnya. Akan di sorry, akan dilakukan operasi sub antara input analog dengan sebuah lokasi memori. Kemudian ada mul itu singkatannya multiply, jadi perkalian. Kemudian ada div, ini pembagian. Kemudian ada istilahnya operasi logika. Contohnya adalah OR dan AND. Nah, operasi logika ini biasanya berfungsi pada bilangan biner atau dilakukan pada sistem digital. OR itu adalah misalnya satu OR satu hasilnya adalah satu. Satu OR nol hasilnya adalah satu seperti itu. Kemudian N itu misalnya satu dan satu apabila satu N1 hasilnya satu, kemudian yang lainnya adalah nol. Misalnya satu N0 akan hasilnya nol, nol N1 adalah nol, nol N0 adalah nol. Ini banyak nggak hanya OR dan N ya, nanti ada XOR, ada NAND, ada NOR seperti itu. Kemudian ada yang namanya operasi save register. Nah, save register itu apa? Register itu apa ya? Artinya kita menggeser setelah nilai dari sebuah inputan. Ini biasanya untuk mendeteksi sebuah posisi bit. Oh, sorry, untuk mendeteksi bit satu itu ada di posisi mana seperti itu. Misalnya ada 8 bit ya. Misalnya ada 8 bit sebuah angka 8 bit. Nah, nanti posisi satunya itu ada di sebelah mana itu yang nanti akan dilakukan operasi shift register seperti itu. Kemudian ini akan saya jelaskan tentang cara untuk program dan membuat kode program pada PLC. Di sini ada istilah pemrograman input atau output adalah proses pembuatan instruksi logika yang menggunakan perangkat input dan output. Perangkatnya tadi tahu ya bisa sensor, outputnya bisa lampu atau apa untuk mengontrol dan memantau sistem. Pemrograman input dan output dapat dilakukan dalam berbagai bahasa seperti ada yang namanya nanti logika ladder atau kemudian ada diagram belum fungsi atau tekstur tergantung pada model PLC dan preferensi programmernya. Preferensi programmer itu artinya programmer lebih nyaman atau lebih mengenal yang mana untuk bisa menggunakannya. Untuk menggunakan input dan output ini memerlukan pemahaman fungsi dan spesifikasi setiap perangkat input dan output, serta logika dan urutan operasi dari sistem.
Kemudian sebelum kita melakukan program, seperti apa sih cara untuk memprogramnya itu? Ini adalah cara untuk memprogram sebuah PLC. Ya. Jadi kita bisa membuat program dulu ada dua cara ya, melalui PC atau laptop atau melakukan melalui handheld console programming seperti yang kita lihat di gambar gitu. Untuk yang melalui PC, biasanya orang membuat program itu dengan sebuah program aplikasi. Dibuat dulu programnya. Nah, membuatnya itu dengan cara seperti apa? Seperti ini, apa? Istilahnya seperti yang saya jelaskan di sini. Programmer lebih suka yang mana? Yang pakai blok fungsi atau teks struktur atau pakai logika header atau di situ kita menanamkan diagram ladder. Jadi ketika program sudah dibuat, kemudian program itu bisa diuji atau disimulasikan, baru program itu akan dimasukkan ke dalam PLC melalui sebuah eh, kabel ya atau saluran komunikasi seperti yang terlihat seperti itu. Ada kabel khusus untuk biasanya USB kabel ini. Saya lanjutkan. Nah, ini bahasa yang digunakan ya atau ini apa istilahnya ini? Jenis bahasanya. Ada yang teks, ada yang graphical. Yang teks itu ada dua, yaitu dengan menggunakan instruction list. Ada juga yang menggunakan cara structure text. Untuk yang graphical language itu ada tiga, ada yang ladder diagram, ada functional block diagram, kemudian ada sequential function chart. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bukan saya jelaskan, tapi saya beri gambaran seperti apa sih modelnya itu. Seperti itu. Nah ini, untuk diagram ladder atau ladder diagram orang mengenalnya. Itu bentuknya seperti kita menggambar rangkaian-rangkaian listrik. Yang di dalamnya ada simbol saklar ya. Kemudian ada simbol kumparan. Kemudian ada juga berupa function yang berupa blok. Ini seperti itu. Ini biasanya sangat populer di Amerika Serikat dan Jepang. Jadi modelnya seperti itu. Ini disebut dengan ladder diagram. Jadi dia berupa grafik atau gambar-gambar ya. Jadi gambarnya berupa rangkaian listrik. Ada di situ ada seperti switch, ada juga simbol seperti saklar. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada instruction list. Modelnya ini kalau kita belajar tentang pemrograman di situ ada yang namanya ACC atau akumulator tunggal. Jadi ada perintah mnemonik dan ada akumulatornya ya. Ini contohnya yang sebelah kiri itu ya. LD itu perintahnya atau mnemoniknya, kemudian A itu akumulatornya. Jadi ada cuma ada yang tunggal, ada juga yang enggak tunggal. Seperti di sebelah itu ada LDSM 0,1. Itu mnemoniknya satu, tapi akumulatornya ada dua, SM sama 0,1. Jadi ada dua versi. Istilahnya saya lupa kalau single akumulator atau double akumulator saya lupa sih istilahnya. Ya, tapi yang jelas seperti itu. Jadi ada baris baris program. Kemudian lagi ada structure text. Ini istilahnya menganut bahasa tingkat tinggi. Jadi terstruktur bloknya itu. Ini hampir sama dengan bahasa pemrograman Pascal yang tingkat tinggi. Bisa berupa pernyataan kompleks dan instruksi bersingkat. Ya. Contohnya seperti itu, iteration loop, jadi repeat until atau while do. Kemudian ada conditional execution, if then, else, kemudian case. Kemudian ada function SURT itu apa ini? Akar ya. Kemudian ada sin itu sinus untuk sinus sebuah ini. Jadi kalau kita lihat strukturnya seperti bahasa pemrograman Pascal. Kemudian ada function block diagram. Ini banyak digunakan di Eropa, modelnya grafik. Ini contoh simbol-simbolnya ya. Jadi pemrogram itu harus mengenal simbol-simbol ini. Kalau enggak,
mengenal simbol-simbol ini, ya nggak bisa menggunakan nggak bisa memprogram. Kemudian ada sequential function chart. Jadi berupa cat-cat yang di ini ya sama dengan kayak apa namanya flowchart. Jadi mulai step satu itu apa, step 2 seperti itu, diagram atau flowchart. Kemudian ini contoh dari ladder diagram ya dengan padanan operasi logikanya. Gambar seperti itu sama dengan N. Kemudian kalau di gambarnya di paralel itu OR, ya kalau yang gambarnya dicoret itu not. Kalau yang di seri itu adalah operasi N. Oke, Oke, selesai. Saya kira cukup sekian karena waktunya sudah hampir waktunya sudah kurang dari 1 menit. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan gimana ini kan hanya teori untuk pengenalan. Nanti untuk prakteknya saya harapkan ada peserta bawa laptop atau menggunakan komputer dengan